Forum Komunikasi Honorer Daerah Lombok Timur menggelar aksi damai yang berpusat di kantor Bupati Lombok Timur. Dalam aksi tersebut, ratusan tenaga honorer dari berbagai instansi datang dengan satu tujuan utama, menuntut kejelasan status mereka sebagai P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, paruh waktu serta kepastian pengangkatan menjadi P3K penuh waktu. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap kesejahteraan mereka melalui pemberian insentif yang sesuai dengan upah minimum kabupaten, UMK. Perwakilan dari masa aksi langsung diterima oleh pejabat Bupati Lombok Timur beserta sejumlah jajaran pejabat terkait di kantor Bupati. Dalam proses itu, kami dan perwakilan para guru sudah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan guru kita real berbasis fakta yang ada di lapangan. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga honorer menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Tuntutan utama yang diajukan adalah kejelasan status setelah nama mereka masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara, BKN. Kami di sini hadir untuk meminta kepastian. Kami sudah lama mengabdi, bahkan bertahun-tahun, tetapi hingga saat ini kami belum mendapatkan kejelasan tentang posisi kami. SK, surat keputusan, yang menjadi legalitas tugas kami pun belum kami terima, ungkap salah satu perwakilan honorer. Ia menambahkan bahwa keberadaan SK sangat penting untuk memberikan dasar hukum bagi mereka dalam menjalankan tugas. Kami tidak ingin terus berada dalam posisi status quo seperti ini. Selain itu, kami juga meminta agar insentif yang kami terima disesuaikan dengan UMK Lombok Timur. Selama ini, kami merasa kesejahteraan kami belum diperhatikan secara maksimal, tegasnya. Menanggapi tuntutan tersebut, pejabat Bupati Lombok Timur menyatakan bahwa pihaknya memahami keresahan yang dirasakan oleh para tenaga honorer. Ia menjelaskan bahwa Lombok Timur merupakan salah satu daerah dengan jumlah tenaga non-ASN terbesar di Indonesia, mencapai 9.547 orang. Jumlah ini diperoleh setelah hasil seleksi kompetensi P3K pada akhir 2024 diumumkan. Pejabat Bupati menegaskan bahwa semua tenaga non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN akan diangkat menjadi P3K paruh waktu tanpa melalui tes tambahan. Proses ini dilakukan sesuai dengan aturan dalam Surat Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 16 Tahun 2025. Namun, pengangkatan menjadi P3K penuh waktu tetap memerlukan tahapan lebih lanjut, yang akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan soal seleksi tambahan. Pemerintah pusat sudah memberikan jaminan bahwa tenaga honorer yang namanya tercantum dalam database BKN akan diangkat menjadi P3K paruh waktu tanpa tes. Namun, terkait penggajian, sesuai dengan Permen Pan-RB, besaran insentif minimal harus sama dengan pendapatan mereka saat ini. Idealnya sesuai UMK, tetapi kami juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, ujar pejabat Bupati. Ia menambahkan bahwa saat ini UMK Lombok Timur berada di angka 2,6 juta rupiah. Namun, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan utama untuk memenuhi besaran insentif tersebut. Jika gaji disesuaikan dengan UMK, jumlah tenaga honorer yang dapat dibiayai oleh APBD hanya sekitar 2.000 orang. Oleh karena itu, prioritas utama kami saat ini adalah memberikan kepastian status kepada seluruh tenaga honorer yang sudah masuk dalam database BKN, tegasnya. Selain menuntut kejelasan status dan insentif, tenaga honorer juga menyampaikan keluhan terkait aturan jam kerja. Salah satu tenaga kesehatan mengungkapkan bahwa aturan kerja 4 jam sehari yang diberlakukan bagi P3K paruh waktu menimbulkan dilema. Jika kami hanya bekerja 4 jam, bagaimana dengan jam kerja sisanya? Apakah kami harus bekerja secara swadaya atau bagaimana? Hal ini belum jelas, sehingga kami meminta pemerintah memberikan aturan yang lebih adil, ungkapnya. Pejabat Bupati menjelaskan bahwa proses transisi dari tenaga non-ASN ke P3K paruh waktu memang membutuhkan penyesuaian. Saat ini, fokus kami adalah memastikan semua tenaga honorer yang sudah ada di database BKN mendapatkan kepastian status. Namun, untuk hal-hal teknis seperti aturan jam kerja, kami akan mengkoordinasikannya lebih lanjut dengan pemerintah pusat, jelasnya. Aksi damai ini menjadi cerminan dari harapan besar para tenaga honorer terhadap pemerintah daerah maupun pusat.
Mereka berharap pemerintah dapat memberikan solusi konkret atas permasalahan yang mereka hadapi, terutama dalam hal kesejahteraan dan kepastian status. Kami hanya ingin dihargai sesuai dengan pengabdian yang telah kami berikan. Kami berharap pemerintah tidak hanya melihat ini sebagai masalah teknis, tetapi juga sebagai langkah untuk memberikan keadilan bagi seluruh tenaga honorer di Lombok Timur, tutup salah seorang peserta aksi.